publik perdana pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 akan segera ditayangkan oleh Kompas TV langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan masyarakat Sulawesi Selatan tentunya mengharapkan para pasangan calon bisa memaparkan visi dan misi mereka secara baik dalam debat nanti. Jelang debat pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, warga memberikan tanggapan dan harapan mereka. Masyarakat berharap pilkada yang damai dan demokratis bisa berjalan. Selain itu tentunya masyarakat menunggu visi misi terbaik dari seluruh pasangan calon. Pilgub Sulsel semoga berjalan damai, lancar, tidak ada gesekan. Saya sebagai warga Sulsel mengharapkan dalam debat kandidat Pilgub Sulsel ini memasukkan visi misi tentang lingkungan. Jadi saya mengharapkan semua kandidat ini mempercayakan bahwa lingkungan itu paling penting di Sulsel sendiri. Bagaimana mengutamakan lingkungan, karena faktor sekarang ini lingkungan sangat kurang diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin di Sulsel. Harap juga visi misi setiap kandidat, jargon-jargonnya diucapkan dan direalisasikan secara baik. Khususnya pembangunan. Itu tadi suara dari masyarakat Sulawesi Selatan menjelang debat publik perdana pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dan juga menjelang Pilkada Serentak 2018. Mas Sultani, sebenarnya bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan memandang suatu event politik seperti Pilkada ketika mereka harus memilih sendiri pemimpinnya? Mereka cukup sangat antusias ya. Artinya ketika pembicaraan politik itu menyentuh tokoh yang mereka idolakan, atau menyentuh daerah mereka, nama daerah wilayah mereka, ini akan membangkitkan sensitivitas dan keinginan mereka untuk berjuang gitu kan, berjuang dalam arti ikut memenangkan calon atau daerah mereka gitu. Ini memang sudah menjadi kultur atau karakter mereka sejak lama gitu. Jadi artinya kalau kita lihat sejarah, memang kesetiaan atau loyalitas masyarakat terhadap pemimpin mereka atau terhadap daerah mereka itu sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi artinya bahwa dalam berjuang, dalam politik misalnya, itu sudah menjadi bagian dari harga diri orang Makassar, orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Dan ini kita lihat bagaimana mereka mengekspresikannya dalam keseharian, misalnya ketika calon pemimpin mereka diserang atau dihina, mereka akan membalasnya. Dan inilah menjadi dinamika yang nanti akan sering terjadi sebelum pencoblosan. Loyalitasnya ya. Jadi ada loyalitas di situ karena memang kepercayaan kepada pemimpin itu menjadi sebuah nilai yang sangat dihargai gitu. Jadi kalau misalnya pemimpinnya sejauh dia berjuang dia tetap jujur dan memperhatikan pengikutnya, maka sejauh itu juga pemimpin tersebut akan mendapatkan loyalitas dari loyalitas. Oke. Lalu bagaimana dengan karakter dari pemilih Sulawesi Selatan? Apakah pragmatis, sosiologis, atau kritis menurut Anda, Mas Sultani? Bisa percampuran dari semuanya, karena memang ini kan yang memilih ini kan semua masyarakat Sulawesi Selatan yang kita lihat dari berbagai jenjang pendidikan, lapisan sosial ya. Etnis, latar belakang sosialnya itu bercampur di situ. Jadi ada yang sosiologis itu mungkin dia terikat dengan romantika masa lalu gitu kan, atau terkait dengan hubungan keluarga atau apa, dan itu membuat harapan mereka terhadap pemimpin yang berasal dari kelompok mereka itu menjadi kuat, dan ini yang membuat mereka akan kompak dan berusaha untuk memenangkan calon. Ada yang rasional. Rasional tentu mereka melihat, dari calon ini tentu mereka akan lihat prestasinya seperti apa. Track recordnya akan seperti apa gitu, sudah mereka lakukan apa gitu kan, apakah bisa menyamai Pak Syahrul Yassin Limpo seperti sekarang. Kalau dan biasanya ini memang terjadi di kelas menengah, dan kita lihat di Sulawesi Selatan masyarakat kelas menengah, entah itu pengusaha, politisi atau birokrat, itu sangat banyak gitu kan. Wilayahnya. Dan kalau kita lihat wilayah perkotaan misalnya Makassar, lalu di Bone itu menjadi wilayah-wilayah yang menghasilkan kelas menengah ya di Sulawesi Selatan. Kemudian aspek partai politik ini membentuk pragmatisme ini, itu saya kira di sini yang terjadi itu adalah memang ada juga potensi untuk transaksional di situ. Memang itu memang hal yang tidak bisa kita hindari ya dalam wilayah mana yang Anda melihat? Saya kira itu memang tidak bisa kita sebutkan secara jelas ya, tapi bahwa
potensi itu bisa muncul, bisa di perkotaan, bisa di pedesaan. Menarik ketika Anda menyebutkan kultur pemilih dari Sulawesi Selatan adalah orang yang loyal dengan pemimpinnya. Kalau kita melihat di 2 periode yang lalu, Syahrul Yassin Limpo selama 2 periode bisa memimpin Sulawesi Selatan. Kali ini sudah tidak bisa maju karena sudah 2 periode. Artinya ini adalah bagi masyarakat Sulawesi Selatan, kita memilih pemimpin baru dari masing-masing pasangan calon, karena yang paling kuat, yang paling menjadi preferensi pemilih Sulawesi Selatan adalah figur. Lagi-lagi sekarang seperti Anda jelaskan, mana yang menurut Anda figurnya paling menempel, paling kuat di ingatan dan juga kemungkinan nanti akan dipilih oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara figur? Secara figur kita kembali lagi bahwa di sini figur pemimpin yang diidealkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan kan seperti apa yang sudah mereka rasakan ya. Misalnya yang dibayangkan itu misalnya kita Pak Syahrul Yassin Limpo sekarang ini kan sudah membawa Sulawesi Selatan pada sebuah keadaan yang sangat maju ya, yang maju dan menjadi provinsi yang cukup diperhitungkan di Indonesia ini. Nah, kalau melihat dari situ, figur ini, prestasi ini akan menjadi sebuah ingatan ya, yang akan dikenang gitu. Tapi kita kembali lagi bahwa kedudukan figur misalnya Pak Iksan Yassin Limpo ini pun menjadi sesuatu yang akan diperhitungkan, yang turut diperhitungkan, karena memang Pak Iksan Yassin Limpo ini kan selama ini memang dia berprestasi tapi di Goa. Di Goa, dia tidak di level Sulawesi Selatan. Prestasi dari masing-masing pasangan calon kalau kita membedah satu-satu, prestasinya ada di kabupaten-kabupaten tertentu. Ada di Goa yaitu Pak Iksan Yassin Limpo, di Luwu ada Pak Andi Muzakar, di Bantaeng Pak Nurdin Abdullah, yang menjadi secara skala provinsi adalah Pak Agus Arifin Nukmang yang pernah menjadi wakil gubernur Sulawesi Selatan 2 periode bersama Syahrul Yassin Limpo. Anda melihat ini orang-orang masyarakat Sulawesi Selatan loyalnya kepada wakil gubernur atau kepada bupati-bupati yang sudah memberikan yang terbaik bagi kabupaten yang mereka pimpin sebelumnya? Kalau pada bupati-bupati itu tentu dia akan mendapatkan suara dari warga bupati itu, dari warga kabupaten yang dipimpinnya. Sedangkan Pak Andi Arifin Nukmang ini kan sebagai wakil gubernur. Artinya harusnya publik melihat sosok ini sebagai sosok yang memang patut dipilih. Tapi faktanya selama 10 tahun menjadi wakil gubernur, sosok Pak Nukmang ini ini cenderung ditutupi oleh sosoknya Pak Syahrul Yassin Limpo. Jadi dalam berbagai kebijakan, dalam berbagai aktivitas publik, nama Pak Syahrul Yassin Limpo ini yang paling dominan, sehingga Pak Nukmang ini selalu berada di bawah bayang-bayang, sehingga orang tahu bahwa itu wakil gubernur pendampingnya Pak SYL. Tapi kenyataannya dia nggak bisa membuat sesuatu yang bisa mengangkat dirinya sendiri gitu, popularitas. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib, saudara, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ini perbincangan dengan Mas Sultani dari Litbang Kompas. Mas Sultani, tadi kita melihat bahwa pengaruh yang mempengaruhi masyarakat Sulawesi Selatan memilih pemimpinnya adalah loyalitas dan juga soal figur. Soal loyalitas memang kita lihat ada beberapa pasangan calon gubernur dari Sulawesi Selatan ini, ada yang pernah menjabat sebagai Bupati Goa 2 periode, Bupati Luwu 2 periode, Bupati Bantaeng yang prestasinya luar biasa. Tapi bagaimana peluang mereka mendapatkan suara-suara di luar lokasi atau wilayah yang pernah mereka pimpin? Inilah peran mesin politik ya, artinya partai politik pendukung itulah yang harus membawa atau mengampanyekan figur atau calon yang diusung, lalu program-program yang akan mereka bawa. Karena kalau kita berbicara soal figur ini, kalau apalagi figur-figur yang pernah menjadi bupati, ini memang popularitas mereka itu masih terbatas. Jadi di sinilah partai politik itu yang harus bekerja lebih keras gitu ya untuk mempromosikan partai politik Sulawesi Selatan. Tapi mereka yang punya background sebagai bupati-bupati di wilayah sebelumnya, partai politiknya bukan partai politik sebagai pemenang pemilu yang menjadi lumbung suara di Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Golkar. Ya, ini artinya bahwa jaringan itu kan bisa dibentuk. Yang pertama itu melalui jaringan organisasional, jadi ada organisasi partainya. Lalu jaringan lain itu adalah jaringan hubungan kekerabatan di antara pengurus partai dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, lalu kedekatan dengan tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya, karena memang itu ada, adalah, 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 adalah,
tim sukses, bahkan figurnya sendiri untuk mempromosikan pencalonan ini. Masih banyak lini yang bisa digarap ya untuk masing-masing pasangan calon untuk mempromosikan lebih lanjut diri mereka kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Kami masih akan membahas dan juga memantau langsung suasana di lokasi debat publik perdana pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami selepas jeda.